Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan kajian fikih jinayat tindak kriminal. Sekarang kita masuk pada fasal fi ahkamil asyribah. Hukum daripada minum khamar, langsung saja. Hukum daripada minum khamar. Wa fil haddi, di dalam had, jadi ada had ketika seseorang minum khamar. Al-muta'alliqi bisyurbiha, yang berkaitan dengan meminum khamar. Jadi ketika seseorang minum khamar, nah dia terkena had. Kemarin kita sudah menyinggung konsekuensi ketika seseorang dijatuhi had. Nah ini konteksnya, saya tekankan lebih awal, konteksnya ini pada masa awal Islam ya. Berbeda dengan konteks sekarang. Yang nantinya para pemikir ya, saya nggak mau menyebut ulama. Ya dia semi-semi ulama, pemikir ya. Terutama di Tunis sendiri ada beberapa tokoh yang mengatakan ya khamar ya dia tidak apa-apa ya, boleh, artinya boleh diminum. Nanti dengan alasan elat-elatnya. Langsung saja, wa man syariba khamran, seseorang meminum khamar. Apa itu khamar? Wahiyya al-muttakhadatu min asril inab. Dia itu yang diambil dari perasan anggur, atau fermentasi ya, fermentasi daripada buah anggur. Jadi nanti anggur itu diperas, kemudian didiamkan. Nah lama-lama itu jadi khamr yang memabukkan. Au syaraban muskiron min ghairil khamri, atau minuman yang memabukkan selain daripada khamr. Pijakannya di sini yaitu khamr. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran yang menjadi sampel contoh yaitu khamr. Nah, seseorang yang minum khamr atau minuman yang selain khamr yang memabukkan. Khamr kenapa dia diharamkan? Karena memabukkan. Nah, di situ ya. Meminum sesuatu selain khamr yang memabukkan, seperti nabid ya, biji nabid ya, buah-buahan, tamar ya, kurma, al-muttakhid minaz zabib, sama ini apa saja jenis-jenis biji-bijian, jenis-jenis buah-buahan yang dijadikan ya minuman, yang nantinya minuman itu menyebabkan muskir ya, memabukkan, hilangnya akal, maka dihad dzalika syarib ya, yang peminum itu in kana khurran arba'ina jaldatan, ketika yang minumnya itu yang dia merdeka statusnya, maka dia dijilid 40 kali. Wa in kana raqiqan 20 jaldatan, dan ketika seorang budak itu 20 kali jilidan. Wa yajuzu ayyablugha al-imamu bihi ay haddis syurbi samanina jaldatan. Dan boleh bagi seorang imam, nah ini yang menghukum ya, yang mempunyai wewenang kebijakan untuk memberikan had kepada syaribul khamri, yaitu seorang imam. Jadi boleh bagi seorang imam untuk melebihi had daripada ketentuan tadi. Misal ketika seorang merdeka khur itu 40, dia boleh bagi seorang imam untuk melebihi hadnya itu sampai 80 jilidan. Wa ziyadatu ala arba'ina fi khurrin wa 20 fi raqiqin ala wajhi ta'zir. Penambahan itu 40 bagi yang merdeka dan 20 bagi raqiq, budak.
ala wajhi ta'jir, atas dasar ya untuk mentazir ya, biar efek jerah gitu loh. Wakila az-ziyadatu ala ma dzukira haddun. Ziyadah di sini ya terhadap apa yang telah disebutkan ya berupa had juga. Wa ala hadza yamtani'un naqsu anha, dan menguranginya itu dicegah, tidak diperkenankan. Makanya nanti di sini ulama berbeda pendapat. Ada kayak misal Imam Malik mengatakan haddus syaribul khamri, ya had bagi peminum itu 80. Nah ini nih, berarti 80 ini itu menurut Imam Malik. Nah sedangkan Imam Syafi'i itu dia hadnya hanya 40. Nah nanti beda lah, nanti beda-beda itu. Ada Imam Hanafi nanti beda lagi alasan-alasan kenapa. Tapi sekali lagi ini konteksnya dulu. Mungkin nggak mau diterapin sekarang bagi para peminum khamr ya. Udah semi-semi mustahil ya. Terus wa yajibul haddu alaihi ay syaribil muskir. Wajib ya, had terhadap orang syaribil muskir, pemabuk ya, bi ahadi amrayni, dengan dua hal. Jadi seorang pemabuk ia bisa terkena had dengan dua syarat ya, dengan dua hal. Yang pertama adanya bil bayyinah, adanya saksi. Ay rajulaini yashhadani bisyurbi ma dzukira. Ada dua orang laki-laki, dia menyaksikan bahwa si Zaid itu telah minum khamr. Nah, ketika memang ada saksinya dan bisa dipertanggungjawabkan, had itu berlaku, had itu terjadi kepada syaribil muskir. Kemudian awil ikrar, atau ini di sini ya, atau ikrar, ada pengakuan minasyarib, daripada si peminum, bi annahu syariba muskiron, bahwa dia meminum sesuatu yang muskir, yang memabukkan. Nah, kemudian fala yuhaddu bi syahadati rajulin wa imra'atin. Tadi saksi itu dia harus dari dua orang laki-laki, maka ditolak hadnya yaitu bagi persaksian satu laki-laki dan satu perempuan, tidak diterima persaksiannya. Wala bisyahadatim ra'ataini, dan dua perempuan juga dia tidak sah. Wala biyaminin mardudatin, dan tidak sumpah yang ditolak. Wala bi'ilmil qadi, dan tidak sepengetahuan qadi. Wala bi'ilmi ghairihi, dan tidak sepengetahuan orang lain. Wala yuhaddu aidan syaribu bil qai'i wal istinkar, dan seorang peminum ya, dia tidak dihad ya, dengan alasan, dengan sebab dia muntah. Bil qai' itu muntah, wal istinkar, dan istinkar itu ay bi ay yusyamma minhu ya, terdapat bau raihatul khamri, bisa dicium baunya raihatul khamri. Enggak bisa dijadikan alasan ya, ketika orang itu muntah atau mulutnya bau khamar, enggak bisa. Nah, sekali lagi ini konteksnya dulu ya. Saya banyak menekankan ini konteksnya dulu. Kenapa? Karena khawatir nanti teman-teman yang dengar, yang baca kitab ini tiba-tiba nanti jadi tokoh, nanti menjilidi semua orang yang minum khamr, minum wine ya. Kenapa? Karena memang ada beberapa tokoh, yaitu ada, coba teman-teman kalau mau tahu ya, di sini ada namanya Ulfa Yusuf
Ya, dia seorang perempuan feminis. Dia menulis buku Wallahu Alam. Nah, kitab Wallahu Alam ini berisikan lima tema ya. Di antaranya dia membahas masalah khamr. Nah, dia berargumen bahwa khamr itu tidak dijelaskan secara sharih di dalam Al-Quran tentang keharaman minum khamr. Melainkan di dalam Al-Quran itu ada di dalam Al-Quran. Tapi coba teman-teman nanti dicek ya. Nggak ada narasi Al-Quran yang menyebutkan kalau khamr itu haram. Ini sebagai pemantik, monggo nanti bisa dikomen ya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap belajar istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.